Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa di tempat ini di dalam ibadah KPPW. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Diaken Puji Setiorini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan Mars GKJW. Kita akan mulai kebaktian KPPW pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 32 ayat yang pertama dan yang kedua. Suawi sami muji Allah. See
Pertolongan kita berasal dari nama Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan, yang tidak akan pernah meninggalkan hasil dari perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kami persilahkan ibu-ibu untuk duduk kembali. Kita sambut dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 355, ayat yang pertama dan yang ketiga. Wonten pundi dungunging gesang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang di surga, puji dan syukur, segala hormat hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kuasa-Mu yang besar dan sungguh tak terbantahkan. Kemuliaan-Mu meliputi langit dan bumi. Kasih, kemurahan, dan berkat yang Engkau berikan melimpah setiap hari. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami akan merenungkan sabda dari firman Engkau. Engkau sucikan hati kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu untuk pegangan hidup kami sehari-hari. Bapa, tolonglah akan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Mohon Tuhan sendiri yang ikut campur dan menyempurnakannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada sore hari ini kita ambilkan dari Mazmur 78 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal.
Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak seperti air dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Sebelumnya mari kita sambut dengan menyanyikan lagu dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 200 ayat yang pertama. Mugi Raden ingundangno. Sabdeng Allah
sabdeng Allah mulya yang trenyuh ing griya sami amilingno sabda mulya sabdeng Allah mulya sabda mulya sabdeng Allah mulya. Renungan kita pada sore hari ini saya ambilkan dari yaitu dari Mazmur 78 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Dan judulnya adalah Menjadi Bijak Melalui Kisah Suatu Cerita. Kali ini ayat natsnya saya ambil dari Mazmur 78 ayat yang keempat, yaitu yang berbunyi, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Berbahagialah bagi kita sekalian yang membaca, merenungkan, serta menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak di antara orang tua yang senang bercerita tentang kehidupan dan pengalaman mereka di masa lalu kepada anak-anak mereka. Mereka bercerita mulai cerita waktu mereka kecil hingga cerita semasa memperjuangkan hidup saat tumbuh kembang fisik, moral, dan spiritualitas mereka. Jika kita mengamati kehidupan keluarga saat ini, maka nampak suatu perubahan yang jauh berbeda. Kenapa berbeda? Karena saat ini orang tua sudah jarang bercerita atau membagikan pengalaman hidup mereka kepada anak-anak mereka. Begitu banyak nilai-nilai hidup yang berharga telah terkikis bahkan dilupakan. Padahal melalui berbagai cerita, pengalaman hidup itu sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak yang dipengaruhi oleh orang tua mereka. Tak jarang ada banyak filosofi tentang proses kehidupan yang tersirat di dalamnya. Sengaja diungkapkan agar pendengarnya semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini dan tentunya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu menceritakan kepada anak-anak kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan kita harus menerima apa yang Tuhan perbuat, perbuatan-perbuatannya yang sangat ajaib itu, yaitu dengan menciptakan isi dunia dan kita manusia. Kita harus menerima apa perbuatan ajaib itu dengan segala ketentuan-ketentuan Tuhan. Kita nggak bisa lari atau menginginkan yang lain. Misalnya, kita nggak bisa memilih orang tua kita. Kita nggak bisa milih, saya mau orang tua seorang pejabat atau kita milih seorang petani. Kita nggak bisa milih jenis kelamin kita. Kita juga nggak bisa memilih wajah kita nantinya jelek atau cantik, ganteng.
Kita juga nggak bisa memilih bentuk postur tubuh kita. Apa milih mau yang tinggi langsing, apa yang gemuk pendek, atau yang lainnya. Kita juga nggak bisa memilih kita ingin bertalenta apa yang dipunyai masing-masing orang sendiri-sendiri. Kita nggak bisa memilih menjadi pandai atau sebagai seorang ilmuwan. Kita nggak bisa memilih kita menginginkan warna kulit yang sawo matang, apa yang putih bersih. Kita juga nggak bisa milih rambut kita maunya yang lurus, apa yang keriting, dan masih banyak lagi. Ibu-ibu, apalagi pada masa pandemi saat ini, memang banyak dari kita umat manusia yang kebetulan sangat kuat ekonominya. Biarpun ada pandemi, mereka tidak goyah, tetap seperti biasa. Tapi ada juga sebagian dari mereka justru dengan adanya pandemi ini sangat merugikan. Banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya atau bahkan menutup perusahaan itu sendiri karena mereka sudah tidak mampu menghadapi keuangan di perusahaannya. Banyak terjadi di berbagai negara. Tentu ini berdampak pada sebagian orang. Orang itu menjadi sedih, hartanya makin lama makin habis, lalu merana. Dia ingin seperti orang lain yang beruntung, yang tidak tergoyahkan biarpun ada pandemi. Ibu-ibu yang terkasih, ada sebuah cerita. Suatu saat ada orang bijak. Orang bijak ini mendatangi seorang pemuda yang kelihatannya pemuda ini tidak bahagia. Mukanya sedih dan tidak tersenyum. Orang bijak tadi bertanya kepada pemuda. Kita sebut saja si A. Amin. Kenapa Amin? Wajahmu kok kelihatan sedih, tidak bahagia? Si Aminnya menjawab, saya bingung, kenapa saya kok miskin terus? Terus orang bijaknya, miskin? Bukannya kamu kaya? Gimana bisa dikatakan saya kaya? Penilaian dari mana? Kok Anda bisa mengatakan saya kaya? Terus seorang bijak tadi, Amin, gimana kalau kamu kehilangan 1 jari, tapi kamu dikasih uang 50 juta? Apa kamu mau? Ya nggak mau lah, gitu. Nah, tentu kamu bisa berbuat dengan jari-jari tanganmu. Terus kalau sekarang kamu kehilangan 1 lengan, kamu diganti uang 500 juta, apa kamu mau? Ya nggak mau, uang 500 juta buat apa kalau nggak ada lengan 1. Terus kalau mata kamu buta diberi 10 miliar diganti untuk kebutaan mata kamu, apa kamu mau? Ya nggak mau. Nah, kalau diubah jadi kakek-kakek yang umur 80 yang sakit-sakitan, sedangkan saat ini kamu badannya sehat, gagah, tapi kamu nanti diganti uang 1 triliun, apa mau? Nah, ya nggak mau lah kalau gitu. Nah, dari pembicaraan tadi kan kamu tahu bahwa kekayaan yang diperoleh sama pemuda tadi itu tak terhingga dibandingkan dengan uang yang sampai triliunan. Kita harus bersyukur atas apa yang ada di dalam diri kita. Kita masih diberi kesempurnaan dalam tubuh dan bisa melakukan hal-hal yang berguna. Pujilah Tuhan atas perbuatannya. Pujilah Tuhan atas nafas yang
masih kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Pujilah Tuhan atas kesehatan kita, atas keluarga kita yang juga sehat-sehat semua, sahabat-sahabat yang kita miliki. Itu semua perbuatan ajaib dari Tuhan. Kita harus bersyukur dan selalu bersyukur. Sesuatu harus diceritakan pada pendengar untuk merubah cara hidup mereka menjadi lebih baik di hari esok. Dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk senantiasa menceritakan setiap karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Banyak perbuatan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, bukan? Ceritakanlah dan perkenalkanlah Tuhan pada sebanyak mungkin orang, pada anak-anak kita, agar mereka semakin bertumbuh dalam iman dan makin taat pada Tuhan. Sungguh indah jika mereka pada akhirnya menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan, taat akan Tuhan, dan selalu bersyukur akan Tuhan, karena terinspirasi dari cerita kita. Amin. Telah tiba kini saatnya kita mengumpulkan persembahan yang akan diiringi dengan kidung pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 186, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Urip kang semestine. Setelah kita mengumpulkan persembahan tadi, mari kita berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, saat ini kami datang lagi untuk menyembah Engkau. Kami mengucapkan syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah KPPW ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya semua firman-Mu tertanam dalam hati kami. Bapa, kami bersyukur atas gereja kami yang semakin bertumbuh
yaitu GKJ Wetropodo ini Tuhan. Sertai Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Lufi. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kesabaran. Tuhan berkati segala yang diusahakannya dan juga Engkau berkati seluruh keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh majelis serta semua pekerjaan yang dilakukannya untuk gereja. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat GKJ Wetropodo ya Tuhan. Engkau jagai kesehatan kami semua. Beri kami ketaatan dari himbauan pemerintah untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Luputkan kami semua dari penyakit COVID-19. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk semua yang sakit, baik di rumah maupun yang di rumah sakit. Engkau jamah sendiri ya Tuhan, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau menyembuhkan mereka. Juga bagi mereka yang memerlukan pemulihan, Engkau jamah juga, sehingga semakin sehat dan pulih kembali. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk negara kami ya Bapa, luputkan dari pandemi, sehingga kami dapat beribadah dengan normal lagi. Bapa, ampuni dosa-dosa kami, sehingga Tuhan sudi mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 65 ayat yang pertama dan kedua. Aku tan ngerti mengkone.
Ibu-ibu yang terkasih, mari kita akhiri kebaktian ibadah KPPW ini dengan menerima berkat. Ibu-ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya turunlah atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah KPPW pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu sekalian untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol Corona yang sudah diterapkan oleh pemerintah, memakai masker dan tidak berada dalam grup. Tetap sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.